Ini. Ya, perpindahannya itu dari A langsung ke C, ini perpindahannya. Nah, kalau jarak itu adalah panjang lintasannya. Jadi perpindahannya langsung AC. Ya, kalau jarak itu ABC. Ya, panjang lintasannya berapa? Itulah jaraknya. Kalau perpindahan itu perubahan posisi. Jadi kita langsung ukur aja dari posisi awal ke posisi akhir itu berapa panjangnya. Itulah perpindahan. Gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita kembangkan lagi dari perpindahan dan jarak, kita punya konsep namanya kecepatan rata-rata. Ya. Kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah P, itu perpindahan dibagi waktu. Ya. Perpindahan berselang waktu. Ya. Selang waktu. Kemudian ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Nah, kalau kelajuan rata-rata itu jarak, ya. Jarak dibagi selang waktu. Oke. Sekarang kita balik ke soal nomor 4 tadi. Al-Ghurra ada? Al-Ghurra? Ada Ustadz, ada. Mana orangnya? Jawab. Kalau dipanggil dijawab. Al-Ghurra? Jangan cuma nampang di sini orangnya jalan-jalan. Nah, Al-Ghurra ada? Ya, Ustaz. Oke, hidupkan mic-mu. Speakernya hidupkan. Jangan dimatikan. Kalau saya tanya, kamu jawab. Al-Ghurra, hidupkan mic-nya. Laksanakan Al-Ghurra. Hidupkan kau punya mic. Al-Ghurra. Oke, baik. Sudah hidup. Jangan dimatikan. Nah, seorang berjalan lurus 30 meter ke barat dalam waktu 70 skon. Kemudian 30 meter ke timur dalam waktu 30 skon. Pertanyaan saya, berapa jarak yang ditempuh? Berapa jarak yang ditempuh Al-Ghurra? Jawab. Halo? Apa tadi jarak itu? Panjang lintasan. Berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh orang itu? Oh, di sini, di sini. Ayo, Al-Ghurra. Jaraknya berapa? 30 kan? Setelah 30 terus 20. Berarti berapa jaraknya? 10 Ustaz. Hah? Jarak? Oh, 50 Ustaz. 50 Ustaz. 40. Iya, mana Al-Ghurra yang disuruh jawab tidak menjawab. Berapa Al-Ghurra? Halo. Afwan Ustaz, bisa diulang lagi Ustaz? Putus soalnya Ustaz. Kamu pegang ininya enggak? Pegang soalnya enggak? Pegang soalnya? Nah, dilihat. Sekarang kita di nomor 4. Bisa dengar saya? Ada di grup Al. Ada di grup Al. Di grup. Ayo buka dulu. Dan sampai kita jalan jauh kamu belum pegang itu yang dibahas. File terakhir yang terkirim di grup. PDF. Al? Sudah Al? Halo? Ayo. Mungkin jaringannya tidak bagus. Udah jaringannya mungkin lagi error. Ada, ganti aja. Adelia ada? Adel? Ada Ustaz. Ya, ada Ustaz. Okay. Kamu bisa pegang, suara saya jelas nggak Adel? Jelas, Ya, suara? Ustaz. Jelas. Ya, Oke, sekarang nomor 4. Pertanyaannya, kamu sudah lihat? Sudah pegang itu soalnya sudah dilihat? Bisa dibuka? Buka. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4. Pertanyaan saya, berapa jarak yang ditempuh orang itu di nomor 4? 50 Ustaz. 50, karena 30. Benar. Ya. Oke. Kelajuan rata-rata tadi itu kan jarak dibagi selang waktu. Nah, oke. Setelah itu selang waktunya orang tadi berapa? Waktunya orang bergerak itu berapa? Tunggu Ustaz. Berapa skon? Berapa skon? 40 Ustaz.
Waktu kok, waktu masa dikurang. Waktu ya ditambah lah. 100 Ustadz, 100 tadi. Nah, 100. Oke. Sekarang pertanyaan kelajuan rata-rata bisa dijawab. Kelajuan rata-rata tadi itu adalah jarak dibagi selang waktu. Jaraknya tadi berapa, Adel? 50. 50. Kemudian selang waktunya tadi berapa? 100. 100. Berarti kelajuan rata-ratanya berapa? Tunggu Ustadz sebentar dihitung. Hitung. Masa 0,5. 0,5. Iya, betul. 0,5. Oke, baik. 0,5 meter per sekon ya. Meter per sekon. Kemudian perpindahannya berapa, Adel? Perpindahannya berapa? 40. 40. Ya, 40. Arahnya kemana? 40 sih. 30 meter ke barat, 20 meter ke timur. Oh, Berapa? 10 Ustadz, 10. 10 ya. Arahnya kemana? Ke barat. Ke barat, betul. Arahnya ke barat. Kemudian selang waktunya tadi berapa? 100. Selang waktunya 100. Berarti kecepatan rata-ratanya berapa, Adel? 0,1 Ustadz. 0,1. Oke, arahnya kemana? Ke barat. Ke barat. Ustadz, tadi caranya berarti 70 dikurang 30 dibahagi 30 dikurang 20. Yang kecepatan rata-rata Ustadz. Kecepatan rata-rata. Yang Kecepatan rata-rata perpindahan kan. Perpindahan tadi itu kan 10 ya jelas. Karena 30 ke barat, 20 ke timur. Berarti kan 10. Iya, Oke. oh iya Ustadz. Oh, Kemudian berarti selang dikurang waktunya. Ustadz. Selang waktunya itu justru ditambah, bukan dikurangi. Oh, ditambah ya Ustadz. Iya Ustadz. Ditambah. Ya. Kalau perpindahannya Ustadz? Perpindahannya 30 dikurangi 20. Oh, baik Karena balik ulang kan. Setelah ke barat baru ke timur kan, balik ulang itu. Oh, saya salah lihat Ustadz. Saya kira 70 itu panjangnya, ternyata waktunya. Oh ya, oke. Harus teliti ya. Harus teliti. Baik, Adel, sudah. Adel tinggal nanti Adel belajar lagi ya supaya lebih lancar nanti ketika mengerjakan soal. Berikutnya nomor 5 kita. Sebuah mobil bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan, nah ini masih persamaan gerak, ini sudah kita bahas. X sama dengan 2T pangkat 3 plus 5T plus 5. Nah, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu antara 2 dan 3 sekon. Nah, sekarang Asraf, mana Asraf? Asraf, ada Asraf? Ya Ustadz. Oke, jelas suara saya Asraf? Ya Ustadz. Oke, kamu sekarang lihat nomor 5. Soalnya sudah dibuka kan? Ya Ustadz. Oke, kamu ini ke nomor 5 ya. Kamu fokus ke nomor 5. Kita ditanyakan kecepatan rata-rata, Asraf. Ya. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tadi apa? Ini masih tertulis di sini. Nomor 5. Kecepatan rata-rata tadi apa? Perpindahan dibagi selang waktu dia bergerak. Nah, perpindahannya kalau kecepatan rata-rata V itu berarti adalah perpindahan dibagi selang waktu antara 2 sampai 3 itu adalah X3 dikurangi X2. Asraf. X3 itu maksudnya X, nilainya X pada saat T-nya 3. Kemudian X2 itu adalah nilainya Y, nilainya X pada saat T-nya 2. Gitu. Kemudian selang waktunya itu berarti T3 dikurangi T1. Ya. Oke, sekarang masukkan 3, ya, T sama dengan 3 ke X, maka kita dapat X3. Oke, berapa X3, Asraf? Dihitung. Asraf? Ya Ustadz. Dihitung, X3-nya berapa? Nilainya X pada saat T sama dengan 3. T sama dengan 3. Lagi hitung Ustadz. Ya, lagi dihitung. Saya tunggu, Asraf.
Pastikan semuanya ada di sini ya. Kalau saya panggil tidak ada, berarti nanti saya laporkan sebagai tidak hadir. Karena biar kamu nampang, kalau kamunya tidak ada di sini ya sama saja tidak ada. Baik, Ustaz. Berapa Asraf? X3? 5. Saya pandu Asraf. Saya pandu ya. 104 Ustaz. Berapa? 104. 104. Oke, 104. Sekarang Bagaimana itu- caranya? masyarakat. Bagaimana caranya? 3 pangkat 3 berapa? 9, 54. 3 pangkat 3 5. berapa? 5. Awas kalau tidak bisa 3 pangkat 3 ya. Ini tak laporkan Pak Rustamin nih. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27. Oke. 27 kali 2 berapa? 54. Nah, 54. Jangan dijawab langsung 54. Jawab dulu pertanyaan saya, 3 pangkat 3. Oke, simpan itu 54. 3 pangkat 2 berapa? 9. Siapa yang jawab 6? 3 pangkat 3. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 5. 45. 45 tambah 54. 104. 100. Belum. Belum ditambah 5. 54. 99. 99 ditambah 5 barulah hasilnya 104. 4. Ya, oke. Sekarang dengan cara yang sama, Limanya tadi mana saya Ustaz? masukkan Limanya. T-nya 2. Ya, dengan cara yang sama masukkan T-nya 2. Balik lagi ke Asraf. Tadi siapa? Ya, Ustaz. Asraf ya? Oke, berapa Ya, Ustaz. Asraf? Oke, saya panduan saja. Lagi hitung. 2 pangkat 3 berapa Asraf? 8. 8. 8 kali 2. 16. 16. Disimpan dulu itu ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 5. 20. 20 ditambah tadi 16. 5. 20 tambah 16. 16. 20 tambah 16. 36. 36 tambah 5. 41. 41. Oke, 41. Kalau ini T-nya dikurangi gitu. T itu adalah waktu dia berjalan gitu. Kalau dari 2 sekon ke 3 sekon itu kan berarti waktu berjalannya dia berapa? Kan 3 kurangi 2 kan? 1. Ya, 1 ya. 3 kurangi 2. Oke, berapa ini Asraf? 104 kurangi 41. 63. 63. Berarti 63 meter per sekon. Oke, itu jawabannya Asraf. Oke, sudah Asraf. Nanti belajar lagi ya Asraf ya. Ya, Ustaz. Ya, soal-soal yang lain dicoba dikerjakan. Baik, selanjutnya kita nomor 6. Nomor 6, mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah 5 sekon kemudian, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapa percepatan benda? Gunjar. Mana Gunjar? Ya Ustaz, Oke, suara saya bisa didengar dengan baik, Gunjar? bisa Ustaz. Bisa, oke. Sudah soalnya sudah dipegang? Sudah dibuka di Ya, Ustaz. HP-nya? Sudah. Kita sekarang nomor 6, Gunjar. Ya, nomor 6. Mobil bergerak dengan kecepatan awal dan seterusnya. Pertanyaan saya yang pertama. Ini mobil ini bergerak GLB atau GLBB? Ya Ustaz, tadi masih dipanggil Ustaz. Oke. Lanjut. Apa namanya Gunjar? Nomor 6 kita. Ya. Nomor Ya 6. Ustaz. Nomor 6. Sudah dilihat soal nomor 6? Mobil Sudah, itu Ustaz. bergerak dengan cara GLB atau GLBB? Gunjar.
GLB atau GLBB? Kecepatannya berubah atau enggak itu Gunjar? Mobilnya Berubah Ustadz. berubah. Oke, kalau kecepatannya berubah berarti dia GLB atau GLBB? Terus Ustadz. Kan kita bahasnya dua itu. Ya Gerak Ustadz. lurus tuh. Ada gerak lurus dengan kecepatan tetap, itu namanya GLB. Itu V-nya tetap. Kalau GLBB itu gerak lurus dengan percepatan tetap. Kecepatannya berubah, tapi dengan perubahan yang teratur. Nah, perubahan kecepatan itu kita sebut dengan percepatan atau A. Gitu. Nah, pertanyaan saya, mobil tadi kan bergerak dengan perubahan kecepatan, artinya ada perubahan kecepatan pada mobil kan? Iya Ya. Ustadz. Berarti dia termasuk GLB atau GLBB? GLBB Ustadz. GLBB, oke. Kalau GLBB, kita itu yang sudah pernah kita jelaskan, itu ada 3 persamaan utama. Ya, yang sudah kita turunkan, kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah PT itu Delta sama V. dengan V0 plus AT. Ya. Yang kedua S. Ini S ini bisa X, bisa Y gitu. Nah, secara umum saya tulis S saja supaya sama dengan apa yang kamu dapatkan ketika SMP. Ya, S V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada lagi satu, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini adalah 3 persamaan utama pada GLBB. Anggap saja ini ada persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, selanjutnya perhatikan untuk soal-soal berikutnya, kalau ada GLBB maka selalu ingat 3 persamaan ini. Ya. Nah, ini wajib hafal dan paham. Gitu. Ya. Oke, karena dari 3 persamaan utama ini kita akan menurunkan, akan mengembangkan ke persamaan-persamaan yang lain. Gitu. Baik, tadi si Gunjar ya, balik ke nomor 6 Gunjar. Ini GLBB. Bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. 10 meter per sekon itu apa? Tuliskan dalam bentuk variabel. Oh, Ini kan persamaan ini kan mengandung variabel-variabel. Ya, sambil saya jelaskan ulang. VT itu artinya adalah kecepatan pada saat T tertentu, atau bisa juga kecepatan akhir gitu ya. Kecepatan akhir. Itu VT. V0 itu adalah kecepatan pada saat T sama dengan 0. Artinya adalah kecepatan awal. Awal mulai bergerak kecepatannya berapa? Itulah V0. A adalah percepatan, kemudian T itu waktu. Ya. Kemudian S itu adalah perpindahan atau jarak. Oke, sudah ingat? Ya. Baik, sekarang fokus ke soal lagi, Gunjar. 10 meter per sekon kuadrat itu apa? Bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk variabel? Apa? Kecepatan itu simbolnya apa, Gunjar? V. Hah? Apa di sini nih? V. Baik, V. V. Ya. V. V apa? VT atau V0? Karena ada 2 V di sini. Ada VT dan V0. VT atau V0? V0 Ustadz. V0. Oke, yang jawab Gunjar ya. V0. Nah, V0-nya 10 meter per sekon. Setelah 5 sekon kemudian, nah 5 sekon itu apa? Gunjar? Waktunya Ustadz. Waktu, ya tuliskan dalam bentuk variabel seperti ini, seperti V0 sampai 10 meter per sekon. Maka 5 sekon itu apa? Bagaimana cara menuliskannya? Ya. Bagaimana? Terus Ustadz. Ini kan 5 sekon. Nah, yang 5 sekon ini apa kalau di persamaan ini? Apa? Apakah VT, apakah V0, apakah A, apakah T? Apakah S? Apa? Gunjar. Waktu simbolnya apa, Gunjar? Waktu
Halo, T Ustadz. T, ya betul, T. Nah, T ya. Oke, lanjut. Kemudian kecepatannya menjadi 20. Nah, ini ada kecepatan lagi. 20 meter per sekon. Itu namanya kecepatan apa? Kalau tadi V0, sekarang 20 ini apa? Apa 20 ini? Kecepatan itu simbolnya apa, Gunjar? Kecepatan simbolnya itu FO Ustadz. FO yang tadi sudah. Masa ada 2 FO? Anu, Apa? P? P apa? PT. kecepatan Di dalam akhir Ustadz. Iya, apa itu? P apa? FO, P apa? P? F, FO Ustadz. Mana enggak ada FA di sini? Adanya P. Cuma ada 2 di sini. V0 dengan V apa? V02 itu Ustadz. Mana V02? V02 itu V0 kuadrat. Yang ini loh. Apa ini? PT. Kecepatan akhir itu adalah PT. Ingat-ingat. Itu bukan kecepatan akhir sih. Kecepatan pada saat T5 sekon itu. Gitu. Kemudian berapa percepatan benda? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan, Gunjar? Hah? Gunjar. Yang ditanyakan anu Ustadz, percepatan benda. Oke, yang ditanyakan percepatan benda. Baik, semuanya aja, bukan hanya Gunjar. Jadi dari apa yang dideskripsikan di dalam soal, itu kita buat begini. Ya, buat begini. Nah, jadi misalnya mobil bergerak dengan kecepatan awal 10. Berarti kita tuliskan dalam bentuk variabel V0 sama dengan 10. Gitu. Setelah 5 sekon, berarti kita tuliskan T sama dengan 5 sekon. Kecepatannya menjadi, nah itu berarti kecepatan pada saat T tertentu, PT gitu. Atau boleh juga kecepatan akhir, itu adalah 20 meter per sekon. Kemudian berapa percepatan benda itu? Nah, berapa itu ya tanda tanya lah, itu yang ditanyakan. A, jam tanda tanya bagaimana gitu. Ya. Nah, kalau sudah begini, kita akan milih ya mana di antara 3 persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 yang bisa kita gunakan untuk mencari A. Gitu. Yang satu, Oke, Ustaz. Gunjar. Persamaan yang mana, Gunjar? Satu, Ustaz. Gunjar dulu. Persamaan yang mana? Belum selesai, Gunjar. Yang satu Persamaan Ustadz. 1, persamaan 2, atau persamaan 3? Yang pertama Ustadz. Yang pertama, oke. Kita coba pertama. VT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan VT-nya tadi berapa? 20 ya. 20. V0-nya berapa, Gunjar? 10. V0-nya? V0-nya 10 Ustadz. 10, oke. A-nya yang ditanya ya. Waktunya berapa tadi? 5. Berapa? T-nya? Ini kan data tulis 5 Gunjar. Ustadz. 5 sekon. 5. Oke. Sekarang berapa A? Nah, fisikanya sampai di sini. Selanjutnya menyelesaikannya itu persoalan matematika. Ya, Pindah ini udah luas, Ustaz. 75% udah selesai. Ya. Biar Gunjar dulu ya yang jawab. Nah, Gunjar. Bagaimana kita mencari A dari persamaan ini, Gunjar? Berapa A-nya? Ustadz. Ya. Sudah? Berapa? Berapa, Gunjar? Dua pangkat 2 Ustadz. Berapa? Ini Gunjar. Ini kan 20. Ini kan 20. 20 ini sama dengan ini. Ini kan 10. Supaya jadi 20 berarti ini harus berapa, Gunjar?
Berarti ini harus berapa? A kali 5 itu harus berapa, Gunjar? Supaya di sini jadi 20. Pakai 4 logika Ustaz. aja. 2. 2. 2 kan? Ya Ustaz. Ya. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 10 Ustaz. 10. 10 tambah 10? 20. 20. Bener kan? Benar. Ya. Begitu aja. Nah, itu. Masukkan itu ke dalam logika kita. Jadi 20 itu sama dengan 10 tambah sesuatu. Nah, sesuatunya itu A kali 5. Berarti A-nya berapa? 2. Kan bisa jawab kamu. Nah, kenapa jawabannya tadi aneh? Nah, secara matematika caranya, kalau pindah ruas, pindah-pindah itu positif jadi negatif, kali jadi bagi. Nah, jadi inversnya kalau pindah ruas. Ya. Jadi ini kan 10 positif kan? Nah, pindah ruas jadi 20 dikurangi 10. Ini sama dengan A kali 5. A dengan 5 itu ngali, berarti 5-nya pindah ruas jadi bagi. Maka A sama dengan 20 dikurangi 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 10/5. Sama dengan 2. Sesuai dengan jawabanmu tadi. Yang pakai logika tadi itu. Nah, ingat gitu. Kenapa, Ustadz, Rafiq? Flora Biki izin Ustadz, izin vaksin. Flora Biki. Ya, siapa lagi? Kan ada 18, kurang satu lagi. Lydia Angelina, Ustaz. Oh ya, Lydia tadi udah izin, katanya ada terlambat, mungkin nanti masuk. Ya, Oh iya, izin ke Ustaz. saya. Lydia. Oke, Flora yang tidak ada. Baik, gitu ya, Gunjar. Nanti Ya, belajar Ustaz. lagi, Gunjar. Ya, Ya. belajar matematika menyelesaikan persamaan. Nah, gitu. Mumpung masih daring, kamu bisa pakai menggunakan laptop, HP dengan sebebas-bebasnya. Nah, kalau kamu belum bisa, bagaimana cara menyelesaikan persamaan? Coba tuh buka YouTube ya. Nanti diajari sama YouTube nanti. Ya. Oke. Sekarang kita nomor 7. Nomor 7. Mana nomor 7? 2 orang pelari dari tempat yang sama berlari menuju arah yang sama. Dan seterusnya. Nah, saya mau tanya sekarang ke istiqomah. Ada istiqomah? Ya Ustaz, ada Ustaz. Istiqomah. Ada istiqomah. Kita nomor 7 sekarang istiqomah. Udah disimak ya. Suara saya jelas istiqomah? Jelas Ustaz. Nomor 7, 2 orang pelari dan seterusnya. Nah, pelari ini bergerak dengan cara GLB atau GLBB. Istiqomah. GLB Ustaz. Bagaimana? GLB, betul. Kenapa GLB? Karena beraturan. V-nya tetap. Beraturan, karena kecepatannya. Ya, betul. Karena V-nya tetap. Ya. Baik pelari pertama maupun pelari kedua, dia V-nya tetap. Gitu. Nah, setelah berapa sekon, orang kedua bergerak menyusul orang pertama. Kamu udah mencoba mengerjakan ini istiqomah? Sebelumnya sudah mencoba atau belum? Halo? Belum Ustaz. Belum. Nah, kalau begitu kita coba sekarang istiqomah. Nah, seandainya kau sudah mencoba, nah kamu tinggal jawab aja. Ya. Apa syaratnya orang kedua menyusul orang pertama? Apa? Istiqomah. Sudah pernah saya kasih contoh dulu. Nah, istiqomah. Ya Ustaz. Apa syaratnya? Apa syaratnya orang kedua menyusul orang pertama? Besaran apa yang sama? Besarannya apa yang sama? Apakah kecepatannya sama? Apakah waktunya sama? Apakah jarak yang ditempuh sama? Atau bagaimana? Jarak yang ditempuh. Istiqomah.
sama. Ya, berarti bersusulan itu artinya jarak yang ditempuh orang yang kedua itu sama dengan jarak yang ditempuh orang yang pertama. Jadi kalau kita tuliskan dalam bahasa matematika, itu S1 itu sama dengan S2. Ya, jarak yang ditempuh oleh orang pertama itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh orang kedua. Oke, tadi geraknya, jenis geraknya apa, Istiqomah? GLB Ustadz. GLB. Oke, kalau GLB itu, ini GLBB tadi ya. Ini GLBB. Nah, kalau GLB itu hanya ada satu persamaan yang harus selalu diingat. S sama dengan P kali T. Ya, hanya itu aja. S sama dengan V kali T. Kalau begitu, ini adalah S1 kalikan T1. Ini adalah S1, keliru saya. V1 ya. V1. Jadi kecepatan orang ke-1 dikalikan dengan T1. Kemudian ini V2, T2. V1 berapa, Istiqomah? V1 berapa? 5 meter per sekon. 5. Ada itu 5 meter per sekon? Itu ya, 5 ya. Oke, T1-nya berapa? T1 biarkan T1 ya. Belum ada. V2 berapa? V2 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Kalikan T2. Nah, sekarang lihat. Apakah orang pertama dan orang kedua itu bergerak bersamaan? Tidak Iya, Ustadz. Beda 4 sekon. Beda 4 sekon. Berarti bagaimana kita menuliskannya secara matematik? Apa hubungan waktu orang pertama dengan waktu orang kedua? Pada saat bertemu atau tersusul gitu ya. Siapa yang waktu geraknya itu lebih lama? Yang atau kedua. Hah? Yang bergeraknya lebih lama siapa? 1 atau 2? Yang pertama. Yang pertama, betul. Ya, kan tadi 4 sekon kemudian orang kedua bergerak. Ya, berarti kan pada saat ketemu itu si orang pertama waktunya lebih lama gitu ya. Nah, berarti kita tuliskan secara matematik T1 itu sama dengan apa? T1 sama dengan T2 dikurang atau ditambah? 4. Dikurang atau ditambah? Kalau T1 lebih besar daripada T2, berarti ini min atau plus? Min. Min atau plus? Min. Min 4 begini. Nah, kalau begini berarti T1 lebih besar dari T2 atau T2 lebih besar dari T1? Misalnya, ini 10. Supaya sama dengan 10, T2 harus berapa? Misal ini. Harus 6. Harus? Harus 14. 14. Berarti T2 dengan T1 mana yang lebih besar? T2. Berarti T2. tambah Ustadz, ditambah. Nah, oke, gitu. Nah, saya mau menunjukkan kalau apa yang kamu bilang itu keliru ya. Harus T1 sama dengan T2 plus 4 ya. Nah, jadi kalau disebut tadi 4 sekon kemudian orang kedua bergerak. Nah, jadi setelah 4 sekon itu orang kedua baru bergerak. Berarti saat ketemu orang kedua itu waktunya lebih sedikit daripada orang yang pertama. Nah, secara matematikanya nulisnya begini. Gitu. Nah, pertanyaannya apa? Setelah berapa sekon orang kedua bergerak menyusul orang pertama? Yang ditanya T2 atau T1 ini? T2. Istiqomah. T2, oke. Karena yang tanyakan adalah T2, berarti kita harus menyatakan T1 itu dalam bentuk T2, ya. Sebenarnya ini bisa sih kita tulis T2 sama dengan T1 min 4, ini sama aja ya.
Sama aja. Nah, karena ini ditanyakan T2, maka yang kita rubah itu adalah T1. Kalau yang ditanyakan T1, maka yang kita rubah itu T2. Gitu. Nah, maka kita tuliskan begini, 5 T1-nya itu adalah T2 plus 4. Ya, kita nyatakan T1 dalam bentuk variabel T2, kemudian ini 8 T2 gitu. Ya, 8 T2. Oke, sekarang cari T2, istiqomah. Ya Ustadz. Ya, dicari T2. Sampai di sini itu adalah persoalan fisika. Ya. Berikutnya, memecahkannya sampai ketemu T2, itu persoalan matematika. Caranya seperti tadi, istiqomah. Nomor 6. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan, satu variabel itu yang penting adalah aturannya, aturan pindah ruas. Jadi kalau jumlah pindah ruas jadi kurang, jadi inverse-nya gitu. Jadi kalau kali pindah ruas jadi bagi, gitu aja. Ya. Kalau ada kurung, lepaskan dulu kurungnya. Kalau ada kurung, lepaskan dulu kurungnya. Ustadz dapat 20/3. Oke, dapat 20/3 ya. 20/3 ya. Nah, coba kita kerjakan supaya yang lain juga lihat. Jadi caranya yang pertama adalah lepaskan ini dari kurung. Ya. 5T2 plus 20 sama dengan 8T2. Nah, setelah itu ini 5, ini 20. T2-nya kita kumpulkan jadi 3T2. Atau saya tuliskan supaya tahu, 8T2 dikurangi 5T2. Nah, berarti 3T2 sama dengan 20. T2 sama dengan 20/3. Ini jawabannya ya. Oke. Baik, nanti coba lagi istiqomah soal-soal yang lain ya. Supaya Ustadz. tambah bisa. Oke, sekarang nomor 8 kita. Nomor 8. Mana soalku kok hilang? Nomor 8, 2 buah mobil. Sekarang waktunya Jihan. Nah, Jihan ada? Jihan? Mana Jihan? Jihan? Ada Ustadz, ada. Oke, ada Jihan. Suara saya jelas, Jihan? Jelas? Iya Ustadz. Oke, sekarang kita nomor 8, Jihan. Nomor 8. 2 buah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan gerak saling berlawanan. Mobil pertama bergerak dari A dengan kecepatan 15 meter per sekon. Sedangkan mobil kedua bergerak 2 sekon kemudian dari B dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kedua mobil bertemu setelah mobil kedua bergerak selama 7 sekon. Pertanyaannya, berapa jarak A dan B? Kamu udah pernah mengerjakan ini, Jihan? Atau belum? Belum Ustadz, baru lihat. Belum. Oke, kalau belum kita coba sekarang, Jihan. Nah, pertanyaannya sama dengan nomor 7 tadi. GLB atau GLBB?
GLBB GLBB. Kenapa GLBB? karena P-nya berubah. Apa cirinya GLBB? Ciri-cirinya maksudnya. Ciri-cirinya. Nggak tahu Ustadz, saya asal jawab. Asal jawab. Oke, begini Jihan. Kalau kecepatannya tidak berubah, nah, tidak di soal itu dibaca, kemudian dianalisis ya, pada gerak mobil A atau gerak mobil B itu ada perubahan kecepatan enggak? Kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti dia GLB geraknya. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, nah biasanya itu adalah GLBB. Nah, karena kita bahasnya baru GLB dan GLBB, ya maka kalau ada perubahan kecepatan itu pasti GLBB. Ya. Oke, sekarang ada perubahan kecepatan enggak? Mobil A maupun mobil B berdasarkan Ada. soal nomor 8. Ada Ustadz. Ada enggak? Ada. Mobil A Ada. kecepatannya berapa? 15 Mobil A kecepatannya berapa? 15. Berubah jadi berapa? jadi 25. Ya, bukannya 25 itu kecepatan mobil B. Coba dibaca lagi. Baca lagi. Oh, ya. jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, mobil A kecepatannya berapa? 15 15. Mobil B kecepatannya berapa? 25. 25. Ya, tidak ada perubahan. Ada perubahan atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Dibaca sampai titik. Itu ada perubahan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti dia adalah GLB, gerak lurus beraturan. Nah, identifikasi ini penting karena nanti menentukan persamaan mana yang mau kita pakai. Ya, yang ini nih. Kalau GLB ada 3 persamaan utama, kalau GLB ada 1 aja. Nah, gitu. Baik. Baik A maupun D itu adalah GLB. Gitu. Geraknya searah atau berlawanan? Jihan. Geraknya searah atau berlawanan? Searah Ustadz. Baca lagi, searah atau berlawanan? Kamu baca soalnya enggak? Ada soalnya enggak? Hah? Oh, bergerak saling berlawanan. Nah, berlawanan. Kalau berlawanan berarti kita harus gambar. Ini adalah mobil A, ini mobil B, gitu. Nah, ini adalah AB. Gitu ya. Ya, itu berapa jarak AB? Nah, ini jaraknya berapa itu yang ditanya. Nah, nanti A bergerak ke sini dengan kecepatan 15. Kemudian B bergerak ke sini dengan kecepatan 25. Jadi kira-kira dia ketemu di sini nanti ya. Nah, ketemu di situ. Nah, pada saat ketemu, itu berarti A telah menempuh jarak sejauh SA, kemudian B telah menempuh jarak sejauh SB. Nah, berarti S-nya, jaraknya itu adalah SA ditambah SB. Oke. SA itu bagaimana cara mencari SA? Jihan. Mencari SA-nya bagaimana? Lihat lagi persamaan GLB. S itu sama dengan apa? S sama dengan? Ya. S jarak. Sama dengan? Apa? Kecepatan kali waktu. Ya, VA kalikan T. VA itu kecepatannya A tadi adalah
itu 15, kemudian kecepatannya V adalah 25. Gitu. Meter per sekon, meter per sekon. TA ya. Nah, kemudian SB sama dengan apa? Berarti SB Jihan? Kecepatan B kali waktu. B kalikan T. Gitu. Oke, kecepatannya A berapa? 15. Tinggal baca di situ kecepatannya A 15. Ya. Kecepatannya B berapa? 25. Kecepatannya B berapa, Jihan? 25. Ya. Oke, yang diketahui lagi dari soal. Apa? Kedua mobil bertemu setelah mobil kedua bergerak selama 7 sekon. Berapa waktunya B saat ketemu? 7 sekon. 7 ya. Berapa waktunya A kalau begitu? Belum ada. Belum ada. Kan ada keterangannya itu. Oh, Mobil kedua itu. bergerak 2 7 sekon kemudian. ditambah 2 sekon. Ya, berapa? Jadi 9. 9. Oke, berarti S-nya berapa? Hitung. Jadi sama dengan 135 ditambah 175. Berapa hasilnya? Sama dengan 310. Iya, betul. Oke, ini jawabannya. 310 meter. Ya. Oke, Jihan, nanti ditambah lagi latihan soalnya, dikerjakan. Supaya tambah lancar. Baik, sekarang kita nomor 9. Ya. Nomor 9. Muflihun. Muflihun ada Muflihun? Hadir Ustaz. Muflihun. Oke, Muflihun. Iya, Dilihat nomor 9 Muflihun. Itu ada grafik antara X itu berarti adalah perpindahan gitu. Kemudian terhadap T, waktu. Pertanyaan saya itu grafik apa Muflihun? GLB atau GLBP? Grafik apa Muflihun? GLB atau GLB? Coba dilihat, saya sudah pernah ini. GLB Saya Ustaz. sudah pernah melihat grafik itu. GLB Ustaz. GLB ya betul, GLB. Ini adalah grafik GLB, gerak lurus beraturan. Ya. Pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan gerak benda? Kalau GLB berarti kecepatannya berapa itu? Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Lihat di situ, di 5 ya. Pada saat dia 5 sekon waktunya, itu perpindahannya berapa? Pada saat dia 5 sekon, bergerak selama 5 sekon, perpindahannya berapa? Muflihun. Menurut grafik itu. GLB. P sama dengan delta X per delta T. Nah, delta T itu adalah 5 kurangi 0. Ya, berarti 5 kan? 5. Pada saat itu delta X-nya berapa? Muflihun. Tinggal lihat Muflihun. Angka berapa yang kamu baca di situ? Hah? 80 sama 80. Ya, udah. Berarti 80 bagi 5 berapa?
80 bagi 5, Ustaz. Berapa? Masa masih lama ngitung kayak gitu. Ya, 16, Ustaz. 1 bagi 16 ya, 16 meter per sekon. Oke, jawabannya adalah 16 meter per sekon. Nah, ini kalau dia dalam matematika, grafik garis lurus begini, ini kita sebut dengan gradien. Ya, gradien. Jadi nilai dari gradiennya, kecondongannya itu, nah itu sama dengan nilai kecepatannya. Nah, tadi V adalah perpindahan bagi waktu, delta X per delta T. Delta X-nya kan di semu Y, ya, kemudian X-nya di semu Y, kemudian T-nya di semu X. Ya. Oke, nomor 10. Apa ini? Nomor 10. Sekarang nomor 10 Muhammad Rafiq. Rafiq, sekarang kamu boleh Ya, berbicara. Ustaz. Nah, sekarang kamu yang harus berbicara. Lihat grafiknya Rafiq. Sebentar, Ustaz. Nah, dibuka dulu HP-nya, jangan ditutup. Ya. Ada bukan di laptop, Ustaz, cuman karena Oh, bukan di laptop, jadi susah. Bagusnya 2 perangkat, 1 buat buka bukunya, 1 juga buat. Oh, sudah Ustaz, sudah Ustaz. Ya, oke, nomor 10 kita sekarang, Rafiq. Baik, Ustaz. Nah, itu ada grafik, ada 2 grafik. Grafik 1 dan grafik 2. Pertanyaan saya, grafik 1 itu GLB atau GLBB? GLB, Ustaz. GLB, ya. Grafik 2 berapa? Apa? Sama, Ustaz. Sama GLB. Apa bedanya GLB-nya 1 dan GLB-nya 2? Apa bedanya? Berapa? Berapa? Apa bedanya GLB 1 dan GLB 2? Bentuk grafiknya kan beda. Itu berarti makna fisiknya kan beda. Nah, pertanyaan saya, bedanya itu apa? DP jarak, Ustaz. DP jarak. DP. Arah bukan, Ustaz? Oh iya, betul. Arah. Arah pergerakannya beda. Grafik GLB itu kecepatannya ditunjukkan dengan gradien grafik. Gradien grafik. Gradien yang namanya gradien itu biasa disimbolkan dengan M kalau di matematika. M itu adalah delta Y per delta X. Matematik ini ya. Delta Y maksudnya deltanya semu Y, kemudian delta X deltanya semu X gitu. Nah, Y itu di grafik itu adalah S ya. S berarti delta S ya. Nah, kemudian X-nya adalah T berarti delta T. Nah, ini sama dengan nilai V-nya gitu. Nah, jadi tunjukkan nilai V. Oke, sekarang lihat grafik 1. Siapa namanya? Grafik 1. Delta S-nya itu grafik 1 itu negatif atau positif? Delta itu akhir dikurangi awal. Akhirnya berapa itu? Akhirnya kan ada angkanya saat ketemu. Analisis pada saat dia berpotongan itu ketemu. Angkanya di mana, Ustaz? Ya itu 0. Oh. Sumbu koordinat itu kan 0. Dia kan berpotongan di Y sama dengan 0 itu ya. Oke, berarti akhirnya kan 0. 0 dikurangi yang di atas itu, yang S yang di atas itu positif kan? Iya, Berarti positif. 0 dikurangi positif hasilnya apa? Taruh saja misalnya 10. Nah, sekarang taruh misalnya S yang di atas itu 10, kemudian yang di bawah itu min 10. Berarti 0 dikurangi 10 berapa? Ini ya, saya umpamakan begini Rafiq. Saya umpamakan. Nah, saya umpamakan ini 10, ini 0, ini min 10. Ya. Nah, berarti ini kan delta S-nya. Berarti ini berapa dikurangi berapa itu?
10 Yang dikurangi 0. Berapa Nol dikurangi dikurang- berapa? 0 dikurang 0 dikurangi 10. 10. Ya, 0 dikurangi 10. 0 kurangi 10. Per waktunya ini kan misalnya, saya kasih misal aja, angka ya. Misalnya di sini adalah 10 gitu, misalnya. Ya. Itu kan boleh, yang penting positif gitu. Berarti ini kan delta T-nya kan 10 dikurangi 0. Berapa hasilnya? 0 kurangi 10 berapa? 0 dikurangi 10 berapa, Rafiq? 10 Hah? Ustaz. Min 10. Ya, betul. Minus ya. Min. Minus 10. Dikurang Kemudian 10. yang ini ya dibagi 10. Berapa hasilnya? Min 1. Rafiq? Min Min 1. 1. Oke. Berarti kalau ada grafik garis lurus ya. Ini kamu ingat. Kalau ada grafik garis lurus ini koordinatnya gitu ya. Kalau gini ini gradien negatif ini. Kalau ke bawah. Kalau begini gradien negatif. Ya, karena ke bawah kan gradien negatif. Ya, Ustaz. Ya, berarti kalau GLB ini adalah kecepatannya negatif. Ya, kecepatannya negatif. Ini tadi min 1. Negatif tak? Iya, Ustaz. Negatif gitu. Kemudian kalau grafiknya begini, mau di atas mau di bawah sama aja. Naik ya. Ini kan turun nih. Yang merah tadi turun, sekarang yang biru naik gitu. Nah, ini positif. Ini nih negatif. Gitu. Nah, berarti 1 ya. 1 tadi itu adalah yang 1 ini adalah GLB dengan kecepatan negatif. Ya. Nah, kemudian yang 2 itu kecepatannya positif. Kamu boleh coba, kecepatannya pasti positif. Ini misalnya ya 1, ini P2 gitu, yang bawah gitu. 2 Romawi ya. Berarti delta S per delta T. Nah, itu delta S-nya berapa, Rafiq? Kalau ini berarti kurangi awal, akhirnya berapa ini? Akhirnya berapa? Akhirnya 0 juga toh? Ini. Yang 2. Min 10 ke 0. Min 10 ke 0. Min 10 ke 0 kan? Iya, Ustaz. Kan mula-mula di min 10, dia bergerak. Nah, dia apa namanya? Ke 0. Ketemunya tadi kan di 0. Berarti kan dari 0 dari min 10 ke 0. Berarti perubahannya adalah dari 0 min 10. Tapi min 10 ini ya min 10 kan jadi ditambah dia. Iya, waktunya Ustaz. sama kan, sama itu 10 kurangi 0 berarti ini berapa? 10 0 min 10 berarti 1 positif toh? Iya, Ustaz. Nah, makanya ini aja diingat, kalau dia turun begini, nah itu negatif berarti gradiennya, artinya itu kecepatannya negatif karena gradien menunjukkan kecepatan untuk grafik GLB S dengan T. Nah, ini positif ya. Baik, sekarang kita balik ke soal. Kembali ke soalnya, Rafiq ya, nomor 10. Kedua benda akan bersusulan atau tidak? Iya. Bersusulan atau tidak, Rafiq? Tidak mungkin, Ustadz, karena kecepatannya. Karena apa? Tidak karena apa? Kecepatannya. Oke, sebelum ke situ, apa artinya kecepatan negatif dan apa artinya kecepatan positif, Rafiq? Dia kalau kecepatan yang positif dia naik ke atas. Dia ke mau bantu jawab. Kita kan sudah pernah belajar vektor ya. Iya. Kecepatan besaran vektor atau besaran skalar? Vektor, Ustaz. vektor. Tunggu, suaramu lagi kayak robot. Suaraku jelas enggak? Ada, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ada ya, suaramu yang kurang jelas di saya. Saya ulangi, vektor kecepatan skalar
Vektor. Kecepatan itu besaran vektor atau besaran skalar? Vektor Ustadz. Vektor, oke. Kalau vektor berarti negatif dan positifnya itu menunjukkan arah. Kanan Ya. kiri. Besaran vektor itu kan besaran yang punya nilai atau besar dan arah, ya, dan arah. Nah, kalau negatif itu lawannya positif. Berarti maksudnya itu bergerak dari arah yang berlawanan. Gitu. Ya, seperti kasusnya nomor 8 tadi. Jadi dia bergerak dengan arah yang berlawanan. Gitu. Kalau A itu ke 1 itu ke kiri, maka 2 itu ke kanan. Dan sebaliknya. Kalau 1 itu ke timur, maka 2 itu ke barat. Kalau 1 ke utara, maka 2 itu ke selatan. Nah, gitu maksudnya. Bergerak dari arah yang berlawanan. Kalau kita gambarkan ini. Nah, tadi ini kan min 10 ya. Ini 10. Jadi yang 1 itu tadi dari 10 ke 0. Nanti ketemu di 0 ini. Di 0. Di 0. Berarti dia ke sini. Jadi yang 1 ke kiri, kemudian yang 2 ke kanan. Gitu. Ya, ke kanan. Oke, balik ke pertanyaan. Apakah kedua benda akan bersusulan? Rafiq? Iya Ustadz. Iya Iya, Ustadz. akan bersusulan. Kenapa ya? Karena nanti orang mau baku dapat di titik. Karena baku 0. dapat di titik 0. 0. Jawabannya hanya satu yang benar. 0 itu kan titik acuan. Kedua Iya, benda Ustaz. bertemu di titik acuan. Nah, berarti B benar juga. Bagaimana tadi? Menjadi benda 1. Kalau benda itu berasal dari dua arah yang Oh, berlawanan, kalau yang D dia tidak Ustadz. akan bersusulan, tapi dia akan bertemu. Kedua benda Kalau dari berlurus. arah yang sama, baru itu akan bersusulan. Gitu. Oh, Jadi dia tidak akan Oh. bersusulan, tapi akan bertemu. Itu maksudnya. ber Nah, bersusulan itu seperti kasus nomor 7. Bertemu itu seperti kasus nomor 8. Nah, nomor 10 ini geraknya seperti kasus nomor 8. Begitu, Rafiq. berarti mereka itu Oke, bertemu berarti di titik bersusulan, acuan, Ustadz. Iya, Tidak, betul. tidak, Dia akan tidak. bertemu di titik Tidak bersusulan, soalnya dia tidak garis sama-sama. tidak bersusulan karena tidak menyusul itu. Iya sama. Iya Ustadz. Nah, kalau menyusul itu seperti nomor 7 tadi, itu baru menyusul. Iya Ustadz. Nah, gitu ya, Rafiq. Oke, Iya, berarti yang Ustaz. benar itu yang B. Kalau Oke. yang C, laju benda 1 lebih besar daripada laju benda 2. Alah, kenapa salah? Lajunya sama. Sama-sama 1. Ya, Ada min sama positif. sama-sama 1 tadi. Nah, ya kalau kecepatannya beda. Bedanya di arah. Nah, kalau laju itu kan skalar. Itu. Laju itu kan skalar. Jadi skalar itu tidak memperhatikan arah. Sama-sama 1. Baik pertama maupun kedua. Orang pertama maupun orang kedua. Ya. Berikutnya yang D, percepatan benda 1 lebih kecil daripada percepatan benda 2. Salahnya di mana ini? Rafiq. Percepatan. Salahnya di tadi geraknya apa? GLB atau GLBB tadi geraknya? GLB. Ya, kalau GLB kan percepatannya sama dengan berapa? Hah? GLB itu percepatannya 0. Kan kecepatannya tetap, tidak ada perubahan kecepatan. Oh iya, kecepatan. Oh. Nah, tidak ada perubahan kecepatan. Ya. Sedangkan percepatan sendiri itu adalah perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahannya berarti 0. Yang E, kedua benda bergerak lurus berubah beraturan. Jelas salah. Tadi GLB kan ya. Oke, Ya, gitu Ustaz. Rafiq. Nah, belajar lagi sampai pintar Rafiq ya. Ustadz, kenapa saya dapat soal yang di situ Ustadz?
Nah, tidak apa-apa kan sudah pas. Ini diurut dari atas ke bawah. Supaya beda, Rafiq. Berikutnya nomor 11. Soalnya tadi saya sok kerja yang nomor 9 itu Ustadz. Saya acak. Nomor 11. Sekarang Ustaz. Naila. Mana Naila? Naila ada Naila? Naila Salsabila. Naila. Oke, Naila. Sekarang kami hidupkan mic. Gantian kamu hidupkan mic, Naila. Ya, Ustaz. Kamu udah usah ngurut saya dapat nomor berapa, wong saya acak. Ya. Nomor 11 Naila. Ya, Ustaz. Sudah dilihat soalnya? Sudah, Ustaz. Oke, pertanyaannya GLB atau GLBB? GLBB, Ustaz. Soalnya Oke, awalnya dia betul diam. GLBB. Nah, semoga kamu sudah pernah ngerjakan ini supaya lancar. Naila, Ya, Ustaz. sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matematik itu apa? Bagaimana itu? Kalau dalam apa, Ustaz? Sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam. Vino. Kita bisa nuliskan itu dalam bentuk pernyataan matematika. Itu diam itu berarti kecepatannya berapa? 0. Hah? 0, Ustaz. Kok suaramu kecil sekali ya, Naila ya? 0, Ustaz. 0 ya, betul. Apanya yang 0 itu berarti? Kecepatannya, Ustaz. P0. P0. Ya, kecepatan awal. Iya. Ya, kecepatan awal. P0 sama dengan 0 gitu. Nah, baik, semuanya diperhatikan. Kalau ada pernyataan mula-mula dari keadaan diam, itu artinya kita bisa menuliskan pernyataan matematiknya V0 sama dengan 0. Gitu ya. V0 sama dengan 0. Kemudian setelah bergerak sejauh 40 meter. 40 meter itu apa, Naila? S-nya, Ustaz. Jarak. S, oke. S-nya 40 meter. Gitu ya. Kecepatannya menjadi 72 km per jam. Nah, itu apa itu? Kecepatan apa itu? 72 itu. VT. VT ya. VT 72. Karena optionnya dalam skon dan tadi S-nya juga dalam meter, berarti 72 itu harus kita konversi Iya. Sebentar, Ustaz. untuk Mau meter hitung per dulu. sekon. Ya. Jadi berapa, Naila? Sebentar, Ustaz. Mau hitung dulu. 20 meter per 72 sekon. km. Ya, 20 meter per sekon. Ya. Untuk konversi ini dihafal aja ya, Iya. supaya Anda habis waktu untuk mengkonversikan. Ya. 36 54 72 90 108. Ya, ini kilometer per jam. Ini meter per sekon. Ini 10, 15, 20, 25, 30. Nah, ini yang paling tidak ini angka-angka yang sering muncul. Sehingga kalau muncul kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengkonversi, tapi tinggal menulis saja gitu ya. Oke. VT-nya tadi tuh, waktu yang dibutuhkan untuk itu. Berarti apa yang ditanyakan? T, Ustaz. Naila, T. apa yang ditanyakan? T, Ustaz. T, ya betul. T. Oke, T yang ditanyakan. Baik, berikutnya persamaan GLBP tadi ada di atas, di nomor 8, nomor 6 ya. Kita pakai yang mana? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kita pakai mana? Pertama, kedua. Yang kedua, Ustaz. Bagaimana, Naila? Ustaz, bisa dikeatasin lagi soalnya tadi belum kelihatan. Nah, kamu belum nulis ya. Ada di catatanmu. Nih. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Yang pertama, Coba Ustaz. ini. VT V0 plus AT. Ya. VT V0 plus AT. PT-nya 20. V0-nya 0. Enggak ada. T-nya enggak ada. Ada dua variabel. Enggak bisa. Yang ketiga. Yang coba lagi yang lain. Yang ketiga. Tiga, Ustaz. Naila yang ditanya, Rafiq. Yang ketiga, Ustaz. Ustaz, sebentar mau buka pintu. Ada tamu. Oh, mau buka pintu. Oh, belajar sambil menerima tamu kan. Bagus.
Baik, PT sama dengan PT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Ya, Nah, kita Ustaz. masukkan VT-nya. Yang ketiga kan tadi, VT-nya berapa? 20, 20 kuadrat. V0 kuadrat 0. Ini 2, ini A, ini 40. Baik, kita pilih persamaan yang di dalamnya itu hanya ada satu variabel. Meskipun itu bukan jawabannya. Gitu. Ketimbang tadi yang ini ya, persamaan satu itu ada 2, ini tidak bisa diselesaikan ini. Kita butuh persamaan yang lain. Nah, kita dapat A dari persamaan yang ketiga ini. Setelah dapat A, kita masukkan ke persamaan satu tadi. Nanti akan dapat T yang ditanyakan. Oke, berapa A-nya Naila? A-nya Yo, menyelesaikan persamaan. 20 kuadrat berapa? 20 kurang 40, Ustaz. Salah Ustaz. 20 kuadrat 40. Itu dikali itu. 400. 400. 2 kali 40 berapa? 80, Ustaz. 80. A. Ya, berarti A-nya berapa? Naila. Terus, Baik. bentar Ustaz. Ini nolnya kasih hilang 1. Diperkecil lagi jadi 40 dibagi 8. Berapa 40 bagi 8, Naila? 5, Ustaz. Jadinya 50. 5, betul. 5. Oke, tapi ini bukan jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah T. Nah, kita masukkan ke ini, ke sini. 20 sama dengan 0 ditambah 5 kalikan T. Berapa T? T-nya 4 sekon. 4. Ya. Baik, betul. 4 sekon ya. Iya, Ustaz. Nah, 4 sekon. Jadi jawabannya adalah 4 sekon. Ada di situ 4 sekon? Ada ya? Oke. Yang A, Ustaz. Yang A. Oke, ya. Satu lagi, masih ada 2 skor. 2 menit ya. Mau 12 sekarang. 12 Nadia. Nah, mana Nadia? Saya Nadia? Ustaz Nah, Anda. sekarang kamu boleh berbicara. Nomor 12. Sebuah kapal terbang, pesawat maksudnya ya. Pesawat mendarat dengan kecepatan 360 km per jam. Nah, Nadia, ini GLB atau GLBB? Kasus nomor 12 ini. GLBB Oke, 360 km per jam. Itu variabel apa? F V0 V0. Oke, V0. Nah, kita konversi jadi berapa itu? Nadia? jadi 360 bagi 60 meter per Mana ada 60? 360 lihat di sini. 36 jadi berapa? 1 36 kan 10. Kalau 360 berarti berapa? Hah? 100. 100 ayah. Ya, 100 meter per. Kalau tinggal nambah aja 01. Jadi kalau 360 dia 100. 540 150, 720 200 gitu. Ya. Oke. 360 itu jadi 100 meter per sekon. Selanjutnya. Sobel itu. Perlambatan 8 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan bagaimana? A sama dengan min 8 ya. Min 8 meter per Minus menunjukkan perlambatan. Ya. Jarak yang ditempuh kapal sampai dia berhenti. Berhenti itu apa? Berhenti. PT. Kecepatan akhirnya itu berapa? Sehingga dia menjadi berhenti. 0. Oke, benar. 0 ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang jaraknya, jarak tempuh. S ya. Oke, persamaan mana yang pas untuk mengerjakan soal ini?
1, 2, 3. Yang kedua, Yang kedua, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ada waktu enggak tadi? oh tidak ada. Tidak ada, berarti tidak bisa pakai ini. Yang mana yang pas? Yang cocok? Yang ketiga, Oke, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2S. VT kuadratnya berapa? 0 ya. V0-nya 100 kuadrat. 2 kali min 8 kalikan S. S-nya jadi 10 pangkat 4 ya. Dibagi 16. Berapa hasilnya? 10.000 bagi 16. 625. Oke, sampai di sini dulu. Kelas yang lain bisa sampai nomor 15. Ini kelasmu baru 12 ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Masih ada jam responsi. Ya. Bisa melanjutkan soal ini atau saya nanti kasih soal yang baru juga bisa. Ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan.